Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai meningkatkan perkembangan anak dengan bermain finger painting. Oke, salah satu aspek yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran adalah kreativitas. Menurut Campbell dan Nisenberg, pendidikan saat ini lebih berfokus pada aspek kognitif, emosional, pengetahuan alam, dan juga bahasa. Pendidikan saat ini memang sangat kurang dalam mengembangkan kreativitas anak. Hal ini terlihat jelas di dalam program pembelajaran yang tidak dirumuskan. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Setiap orang pasti memiliki kreativitas yang berbeda, dikarenakan memiliki pola pikir yang berbeda juga. Nah, ketika seorang anak memiliki kreativitas dalam hal menggambar dan mewarnai sejak dini, anak itu akan mudah mempunyai keahlian lain yang jauh lebih berarti dari sekedar menggambar. Mungkin kita sejauh ini tidak bahkan belum menyadari betapa pentingnya memberikan panduan atau bimbingan kepada seorang anak dalam menggambar, juga mewarnai. Nah, ketika menganggap bahwa menggambar itu tidak penting bagi anak, kemudian alhasil perkembangan otak kanan anak tersebut terlambat dan hanya mengetahui persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak terlalu berkontribusi tinggi bagi perkembangan kecerdasan dan kreativitas seorang anak. Kreativitas anak bisa muncul jika terus diasah sejak dini. Perkembangan kreativitas anak merupakan pangkal utama untuk mempersiapkan cita-cita yang ia inginkan. Kreativitas perlu diasah sejak usia dini karena anak usia dini ini masih dalam pembentukan baik dalam kemampuan otaknya maupun kemampuan fisiknya. Nah, kreativitas anak jangan dinilai hanya dari hasil, tetapi lebih kepada proses selama kegiatan berlangsung. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebaiknya memang tidak boleh bersifat monoton dan dapat membuat anak itu bisa menghasilkan suatu ide. Kemudian daripada itu, lingkungan tempat terjadinya pembelajaran juga harus diciptakan senyaman mungkin, juga kondusif, sehingga tidak membuat anak merasa tertekan. Kondisi anak yang tertekan akan menghambat keluarnya suatu ide atau gagasan yang ketika ia melakukan kegiatan. Nah, kemudian melalui kegiatan melukis dengan jari juga akan membantu perkembangan anak usia dini dari berbagai aspek. Tentu didukung oleh bahan-bahan yang diperlukan dan juga aman untuk anak usia dini. Nah, yang selanjutnya ada beberapa alat yang perlu disiapkan ketika melaksanakan kegiatan finger painting ini. Yang pertama adalah alas plastik yang lebar, karena di sini digunakan untuk menutupi sebuah meja kecil sehingga tidak nanti ketika kegiatan itu berlangsung cat airnya tidak berceceran kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah meja yang sesuai dengan postur tubuh anak usia dini, karena dalam hal ini memang akan berpengaruh ketika mejanya itu tidak sesuai dengan postur tubuh seorang anak usia dini. Kemudian yang ketiga adalah cat air. Cat airnya tentu harus aman bagi anak. Yang selanjutnya adalah wadah-wadah kecil untuk tempat catnya. Kemudian kertas kosong untuk melukisnya. Kemudian tisu dan perlengkapan pembersih tangan. Nah, di dalam kegiatan ini pasti memiliki tujuan untuk dicapai seorang anak dalam perkembangannya. Yang pertama,
mengembangkan kecerdasan. Nah, ketika seorang anak memiliki berbagai macam ilmu dan pengetahuan, ia dapat mengembangkan pemikiran dan kecerdasannya. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir. Dengan belajar melalui berbagai media, anak akan belajar berpikir bagaimana misalnya cara lukisan ini tuh harus terlihat indah. Nah, yang ketiga adalah memiliki lebih banyak kebebasan. Nah, anak usia dini perlu memiliki kebebasan sehingga dalam proses pembelajarannya itu ia tidak merasa bosan. Ia dapat memilih bebas cara belajar seperti apa yang ia inginkan, namun dalam hal ini tetap dalam pengawasan dan arahan orang dewasa, sehingga perkembangannya itu dapat sesuai dengan harapan di usianya. Selain daripada tujuan, kegiatan ini juga memiliki manfaat yang sangat berarti terhadap perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah melatih motorik halus. Karena dengan bermain finger painting ini, ujung-ujung jarinya itu akan banyak bergerak dan bergeser dengan cat dan media melukis lainnya. Nah, cara ini dapat melatih kemampuan keterampilan motorik halusnya. Yang kedua adalah meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Nah, biarkan si anak ini menyalurkan imajinasinya dan tentu kreativitasnya di atas kertas. Dia bebas untuk menggambar apapun yang ia pikirkan. Dan jangan lupa untuk memuji hasilnya, karena dengan begitu anak akan lebih semangat untuk berkarya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai media ekspresi. Nah, di sini emosi anak saat melukis akan terlihat dari warna yang ia gunakan dan yang ia sedang gambar. Jadi di sini ia bebas untuk mengekspresikan hatinya. Apakah ia sedang senang atau sedih atau kemudian marah, itu akan terlihat di dalam lukisan tersebut dengan ia memilih warna dan gambar apa saja yang ia lukis gitu. Yang keempat adalah mengenal konsep warna. Nah, di sini selain dapat mengenal konsep warna, anak juga dapat bereksperimen tentu dengan mencampurkan warna sehingga akan menghasilkan suatu warna yang indah atau warna yang sekunder. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.